Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Geometri Euclid yang beranggotakan Alda Julieta Kusuma Dewi, Astri Hidayah, dan juga Ani Mufidah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan Geometri Euclid bab kongruensi segitiga. Pada bab kongruensi segitiga, hal-hal yang akan dibahas yang pertama adalah kongruensi, yang kedua teorema sudut-sudut sisi, yang ketiga teorema sisi-sisi-sisi, dan yang keempat adalah kongruensi segitiga siku-siku. Bab yang pertama adalah kongruensi. Dua buah bangun dapat dikatakan kongruen apabila kedua bangun sama persis. Nah, kongruen dilambangkan dengan simbol sama dengan yang di atasnya terdapat simbol kesebangunan. Sehingga jika terdapat dua buah segitiga yang kongruen, misalnya segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF, maka dapat ditulis sebagai segitiga ABC kongruen segitiga DEF. Bab yang kedua adalah teorema sudut-sudut sisi. Teorema sudut-sudut sisi ini berbunyi, jika suatu segitiga masing-masing kongruen dengan suatu segitiga yang sama, maka kedua segitiga itu kongruen. Karena teorema berarti dia membutuhkan sebuah pembuktian agar kita yakin kalau pernyataan tersebut benar. Sekarang kita lihat pembuktiannya. Misalkan di sini diberikan pada dua buah segitiga, yaitu sudut A dan sudut D itu kongruen. Kemudian sudut B kongruen dengan sudut E. Selain itu ruas garis BC kongruen dengan garis EF. Kita akan membuktikan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Nah, gambarnya seperti ini ya, dapat dilihat bahwa A dengan D kongruen, kemudian sudut C kongruen dengan sudut F, kemudian sisi BC kongruen dengan sisi EF. Kita lihat pernyataan lengkap pembuktiannya seperti yang sudah terlihat pada tabel, bahwa kekongruenan pada sudut menyebabkan besar sudutnya sama. Artinya, kalau jumlah sudut dalam segitiga itu harus 180 derajat. Nah, artinya kita akan dapatkan kalau sudut B pada segitiga yang kiri, ini dia sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah sudut A dan sudut C. Nah, begitu juga dengan segitiga yang kanan, yaitu sudut F-nya akan sama dengan 180 derajat dikurangi jumlah sudut D dan sudut E. Artinya apa? Karena ini dia besar sudutnya sama antara segitiga kiri dan kanan, maka besar sudut B akan sama dengan besar sudut E. Sebagai akibatnya, sudut B kongruen dengan sudut E. Selanjutnya, kita juga dapatkan kalau di pernyataan tadi, ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF. Jadi, jika berdasarkan aksioma sudut sisi sudut, maka kita dapatkan bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Yang ketiga yang kita bahas adalah teorema sisi-sisi-sisi. Aksioma 3.4, yaitu aksioma konstruksi sudut. Di suatu titik pada suatu garis terdapat sudut yang bertitik sudut di titik itu, dan satu kakinya pada garis, sehingga sudut itu kongruen dengan sudut yang diketahui. Teorema dan aksioma ini akan digunakan untuk membuktikan teorema sisi-sisi-sisi berikut ini. Teorema 3.12, yaitu sisi-sisi-sisi yang berbunyi, jika ketiga sisi pada segitiga pertama kongruen dengan bagian-bagian korespondingnya pada segitiga kedua, maka kedua segitiga itu kongruen. Maksud dari teorema ini adalah, seperti dilihat dari gambar 3.12, yaitu diketahui
ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF, dan ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EF. Maka dibuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Buktinya, perhatikan gambar 3.12. Menurut aksioma konstruksi sudut di B, pada garis BC ada sudut CBX kongruen dengan sudut E. Menurut aksioma, garis BX diperpanjang, sehingga ruas garis BP kongruen dengan ruas garis DE. Kita dapat menamainya dengan persamaan 1. Jadi persamaan 1 yaitu ada ruas garis BP kongruen dengan ruas garis DE. Kemudian pandang segitiga CBB dan segitiga DEF. Karena ruas garis BC kongruen dengan ruas garis EP diketahui, maka sudut CBX kongruen dengan sudut E dan ruas garis BP kongruen dengan ruas garis ED. Maka segitiga CBP kongruen dengan segitiga DEF. Akibatnya, ruas garis CP kongruen dengan ruas garis DF. Karena diketahui pula ruas garis AC kongruen dengan ruas garis DF, maka menurut teorema ruas garis CP kongruen dengan ruas garis AC. Menurut aksioma, ada garis AP, yaitu garis melalui A dan P, dan lihat segitiga ACP. Karena ruas garis CP kongruen dengan ruas garis AC, menurut teorema segitiga sama kaki, yaitu sudut 1 kongruen dengan sudut 2, kita dapat menamainya dengan persamaan 2. Jadi persamaan 2 itu ada sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Maka diketahui ruas garis AB kongruen dengan ruas garis DE, karena ruas garis BP kongruen dengan ruas garis DE, yaitu pada persamaan 1 tadi, yaitu persamaan 1 tadi ada ruas garis BP kongruen dengan ruas garis DE, maka ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BP. Kemudian lihat segitiga ABP, karena ruas garis AB kongruen dengan ruas garis BP, maka menurut teorema segitiga sama kaki yaitu sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Maka kita dapat menamainya dengan persamaan 3. Jadi persamaan 3 itu sudut 3 kongruen dengan sudut 4. Jadi dari persamaan 2 dan 3, maka didapat yaitu ruas garis BPC kongruen dengan sinar garis BAC dan ruas garis CP kongruen dengan ruas garis AC. Menurut aksioma sisi sudut sisi, maka segitiga CBP kongruen dengan segitiga ABC. Karena segitiga BPC kongruen dengan segitiga DEF dan segitiga CBP kongruen dengan segitiga ABC, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF merupakan teorema. Jadi, persoalan tentang segitiga sama kaki banyak berhubungan dengan lingkaran. Karena itu, kita harus tahu dan mengerti dahulu apa yang dimaksud dengan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik-titik sedemikian sehingga ruas garis yang ditarik dari titik itu ke titik tetap tertentu kongruen. Titik tetap disebut pusat lingkaran, sedangkan ruas garis itu disebut dengan jari-jari lingkaran. Pusat lingkaran atau titik pusat lingkaran yaitu titik yang ada di tengah-tengah lingkaran sebagai pusatnya. Sedangkan jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke pusat lingkaran. Alasan segitiga sama kaki berhubungan dengan lingkaran yaitu pembuktian rumus luas daerah lingkaran dengan menurunkan dari rumus luas daerah segitiga. Jadi, untuk membentuk segitiga, lingkaran dipotong-potong menjadi 4 atau 9 atau 16 juring. Semakin banyak juring, maka akan semakin membentuk segitiga sama kaki yang lebih mendekati dengan syarat banyaknya juring merupakan bilangan kuadrat. Kemudian, juring-juring tersebut disusun menjadi mendekati bentuk segitiga sama kaki. Kemudian, 16 juring lingkaran dibentuk menjadi segitiga sama kaki dengan panjang alas sama dengan 1/4 keliling lingkaran dan tinggi sama dengan 4R. Selanjutnya, untuk membuktikan luas lingkaran melalui pendekatan segitiga sama kaki, yaitu luas sama dengan luas segitiga. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas sama dengan setengah dikali alasnya tadi kita masukkan 1/4 keliling lingkaran, kemudian tingginya 4R. Jadi luas sama dengan setengah dikali 1/4 keliling lingkaran dikali dengan 4R. Jadi luas sama dengan 1/8. 1/8 didapat dari setengah dikali dengan 1/4. Kemudian keliling lingkaran yaitu 2πr.
kemudian dikali dengan 4R. Luas sama dengan 1/4 dikali PR dikali 4R. Jadi luas lingkaran sama dengan PR kuadrat. Selanjutnya yaitu teorema 3.13 yang berbunyi semua jari-jari pada satu lingkaran kongruen. Jadi dibuktikan semisal ada suatu lingkaran memiliki jari-jari yang dinamai ABCD, kemudian titik pusat O. Jadi maksudnya adalah semua ruas garis yang ditarik dari sebarang titik pada lingkaran ke pusat lingkaran yaitu ada AO, BO, CO, dan DO memiliki panjang yang sama. Contoh soal. Dalam gambar tersebut diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF kongruen dengan segitiga BPC. Kemudian diketahui panjang ruas garis AB sama dengan 5 cm, ruas garis BC sama dengan 12 cm, ruas garis AC sama dengan 10 cm. Diketahui pula besar sudut A sama dengan 92 derajat, sudut B sama dengan 55 derajat, dan sudut C sama dengan 33 derajat. Kemudian pertanyaannya yaitu tentukan besar sudut E, kemudian panjang ruas garis BP, kemudian panjang ruas garis EF, dan panjang ruas garis CP. Penyelesaiannya yaitu dalam suatu segitiga jumlah sudutnya yaitu 180 derajat. Dalam soal diketahui bahwa segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF kongruen dengan segitiga BPC, maka semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu, sisi AB sama dengan BP sama dengan DE. Sisi AC sama dengan PC sama dengan DF. Sisi BC sama dengan EF. Dan sudut A sama dengan sudut D sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut E. Dan sudut C sama dengan sudut F. Sehingga besar sudut E sama dengan pertanyaan pertama yaitu besar sudut E. Jadi besar sudut E itu sama dengan besar sudut B. Dalam soal tadi diketahui besar sudut B sama dengan 55 derajat. Jadi besar sudut E juga sama dengan 55 derajat. Kemudian panjang ruas garis BP. Panjang ruas garis BP itu sama dengan panjang ruas garis AB dan panjang ruas garis DE. Jadi diketahui juga dalam soal tadi panjang ruas garis AB sama dengan 5 cm, maka panjang ruas garis BP juga sama dengan 5 cm. Kemudian yang ketiga yang ditanyakan yaitu panjang ruas garis EF. Jadi panjang ruas garis EF itu sama dengan panjang ruas garis BC. Sedangkan dalam soal tadi diketahui ruas garis atau panjang ruas garis BC itu sama dengan 12 cm. Jadi panjang ruas garis EF itu sama dengan 12 cm. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan yaitu panjang ruas garis CP. Nah, panjang ruas garis CP itu sama dengan panjang ruas garis AC dan panjang ruas garis DF. Sedangkan dalam soal diketahui panjang ruas garis AC sama dengan 10 cm, maka panjang ruas garis CP sama dengan 10 cm. Yang keempat adalah kongruensi segitiga siku-siku. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang kongruensi segitiga siku-siku, maka kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Pada segitiga siku-siku, sisi di hadapan sudut siku-siku disebut hipotenusa. Sedang sisi lain disebut kaki-kaki segitiga siku-siku. Kongruensi dua segitiga siku-siku dinyatakan oleh teorema berikut ini. Teorema 3.14. Teorema kongruensi segitiga siku-siku. Dua segitiga siku-siku disebut kongruen jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik sudut-sudutnya. Sehingga hipotenusa dan salah satu kakinya pada segitiga pertama kongruen dengan bagian-bagian korespondensinya pada segitiga kedua. Jika hipotenusa dan salah satu kaki pada sebuah segitiga siku-siku kongruen dengan hipotenusa dan salah satu kaki pada segitiga siku-siku kedua, maka kedua segitiga tersebut kongruen. Di mana kita lihat di sini sisi dan sudut yang hipotenusanya kongruen, maka akan mengakibatkan kedua segitiga tersebut kongruen.
Kenapa segitiga tersebut kongruen? Karena sisi sudut tidak bisa dijadikan patokan untuk menyatakan kekongruenan kedua segitiga. Ini khusus untuk segitiga siku-siku, karena segitiga siku-siku bisa didapatkan sisi yang lainnya dengan teorema Pythagoras, berarti AB kuadrat dikurang salah satu sisinya yang kuadrat, dan itu secara otomatis panjang BC akan sama dengan panjang QR. Berdasarkan aksioma sisi, berarti kedua segitiga tersebut kongruen. Jika pada sebuah segitiga ABC dan kita asumsikan besar sudut B sama dengan besar sudut C, maka sisi yang berlawanan yaitu B dan C itu memiliki panjang yang sama. Kita kalau membuktikan ini menggunakan kekongruenan segitiga siku-siku. Yang pertama dilakukan adalah kita menarik garis dari A yang tegak lurus ke ruas garis BC dan memotong garis BC ini di titik Q. Seperti pada gambar, AQ tegak lurus dengan BC. Dari sini terbentuk dua segitiga, yaitu segitiga AQB dan segitiga AQC, yang mana segitiga tersebut memiliki satu sisi persekutuan, yaitu sisi AQ. Besar sudut AQB dan besar sudut AQC itu sama, karena segitiga siku-siku dan masing-masing segitiga besarnya 90 derajat. Selain itu, kita punya sudut B yang besarnya sama dengan sudut C. Ini berarti sudut AQB dan sudut AQC akan memiliki besar yang sama. Dari sini kita dapatkan bahwa segitiga AQB dan segitiga AQC itu kongruen dan memenuhi kekongruenan sudut sisi sudut. Sudut AQB kongruen dengan sudut AQC. AQ kongruen dengan AQ dan AQB kongruen dengan AQC. Dari sini kita dapatkan bahwa segitiga AQB kongruen dengan segitiga AQC. Sebagai akibatnya, maka panjang sisi-sisi yang bersesuaian juga kongruen, atau di sini AB kongruen dengan AC, artinya panjang AB sama dengan panjang AC. Contoh soal kongruensi segitiga siku-siku. Contoh yang pertama, dua segitiga dikatakan kongruen jika semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Oleh karena itu, sisi AB sama dengan PQ, AC sama dengan PR, dan BC sama dengan QR. Seperti yang terlihat pada gambar. Panjang sisi BC dapat ditentukan dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan akar dari 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 81 ditambah 144 sama dengan akar dari 225 sama dengan 15. Karena panjang BC sama dengan panjang QR, maka kita masukkan yaitu BC sama dengan QR. Tadi nilai BC-nya adalah 15 sama dengan QR-nya 6 ditambah X. X sama dengan 15 dikurang 6, X sama dengan 9. Jadi, nilai X yang memenuhi agar segitiga ABC kongruen dengan segitiga PQR adalah 9 cm. Contoh soal yang kedua, diketahui segitiga PQO dan segitiga PRO. Pertanyaannya, apakah segitiga PQO kongruen dengan segitiga PRO? Penyelesaiannya di sini, segitiga PQO kongruen dengan segitiga PRO karena segitiga PQO dapat tepat menempati segitiga PRO dengan cara mencerminkan segitiga PQO terhadap garis PO, atau semua sisi segitiga PQO memiliki panjang yang sama dengan segitiga PRO. Jadi, di sini segitiga PQO kongruen dengan segitiga PRO.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.